Pernah nggak sih, kamu kepikiran gimana caranya orang bisa jadi super kaya? Hari ini kita bakal bahas salah satu buku klasik yang legendaris banget soal keuangan. The Richest Man in Babylon. Cerita ini diawali di kota kuno Babilonia. Ada dua sahabat, Bansir dan Kobi. Bansir itu pembuat kereta perang yang super ahli. Sementara Kobi adalah musisi yang berbakat. Mereka jago banget di bidangnya. Tapi, sayangnya tetap miskin. Gaji habis entah kemana. Dompet kering melulu. Terdengar familiar ya? Akhirnya mereka sadar nggak bisa terus begini. Dan memutuskan buat minta nasihat dari teman masa kecil mereka, Arkad. Nah, siapa sih Arkad ini? Dia bukan cuma teman lama mereka, tapi juga orang terkaya di Babilonia. Aneh kan? Kok bisa Arkad yang dulunya juga nggak punya apa-apa, tiba-tiba jadi kaya raya? Arkad pun cerita ke Bansir dan Kobi tentang perjalanan hidupnya. Dulu dia juga miskin banget, cuma seorang penulis kecil. Tapi segalanya berubah setelah dia ketemu seorang pria kaya yang ngasih dia pelajaran penting soal uang. Pria kaya itu bilang, "Aku menemukan jalan menuju kekayaan saat aku memutuskan bahwa sebagian dari penghasilanku adalah milikku untuk kusimpan. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama," ucap pria itu. Kedengarannya sederhana banget kan? Tapi inilah kuncinya. Arkad mulai menyisihkan 10% dari semua penghasilannya. Bukan cuma disimpan, tapi juga diinvestasikan dengan bijak. Dia bikin uangnya bekerja untuk dirinya, bukan sebaliknya. Hasilnya, kekayaan terus bertambah bahkan ketika Arkad hidup mewah dan dermawan sekalipun. Hukum pertama adalah bayar diri sendiri terlebih dahulu. Seperti yang dibilang di buku The Richest Man in Babylon, emas akan datang dengan senang hati kepada siapapun yang menyisihkan setidaknya 1/10 dari penghasilannya untuk masa depan. Ini dasar dari kebebasan finansial. Bayar dirimu dulu sebelum bayar orang lain. Banyak dari kita merasa uang nggak pernah cukup karena sering terjebak sama pengeluaran yang nggak esensial. Seperti makan malam di luar, nongkrong setiap minggu, atau langganan layanan yang jarang dipakai. Padahal, hal-hal itu bisa jadi sumber kebocoran keuangan terbesar. Jadi, mulai sekarang, setiap kali gaji masuk, langsung sisihkan 10% untuk tabungan dan investasi sebelum bayar tagihan, sewa, atau bahkan Netflix. Semakin cepat kamu memulainya, semakin besar dana yang terkumpul. Dan efek compounding bakal bikin uangmu tumbuh lebih cepat. Kenapa? Ini penting banget. Selain mempercepat pertumbuhan uangmu, menyisihkan 10% ini juga bikin kamu lebih tenang saat harus menghadapi krisis keuangan, seperti biaya medis yang mendadak, reparasi mobil, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kamu gak bakal panik karena punya dana cadangan. Hukum kedua emas, investasikan uangmu. Setelah menabung, langkah berikutnya adalah menyuruh uangmu untuk bekerja keras demi kamu. Buku ini bilang, emas akan bekerja dengan tekun dan puas untuk pemiliknya yang bijak, yang memanfaatkannya dengan baik dan berkembang biak seperti kawanan ternak di ladang. Intinya, jangan biarkan uangmu menganggur. Pelajari cara menginvestasikan dana yang sudah kamu tabung. Jangan asal taruh uangmu di tempat yang nggak menguntungkan, tapi cari peluang investasi yang stabil dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Kendalikan pengeluaranmu. Arkad, si orang terkaya di Babilonia, juga menekankan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai pengeluaranmu untuk hal yang nggak penting menggerogoti masa depanmu. Aturan sederhana, kalau kamu nggak butuh, jangan beli. Sesederhana itu. Jadi, dua hukum pertama yang kita bahas ini adalah pondasi untuk membangun kekayaan. Hukum emas ketiga, cara bijak mengelola investasimu. Setelah kita bahas pentingnya menyisihkan 10% penghasilan dan memanfaatkan uangmu untuk bekerja lewat jalur investasi, sekarang kita masuk ke hukum ketiga emas, yaitu carilah nasihat bijak sebelum berinvestasi.
Kalau kamu pernah dengar ungkapan "uangmu adalah prajuritmu", itu benar banget. Setiap rupiah yang kamu investasikan adalah layaknya prajurit yang kamu kirim ke medan perang. Makin banyak prajuritmu, makin banyak hasil yang mereka bawa pulang. Tapi, sama seperti strategi berperang, investasi juga butuh perencanaan matang. Pilih investasi yang aman dan menguntungkan. Saat tabunganmu mulai tumbuh, saatnya kamu mencari investasi yang tepat. Pilihannya ada banyak banget. Contohnya, properti atau real estate, saham dan obligasi, bisnis, reksadana sampai aset digital seperti kripto. Dengan hati-hati tentunya. Tapi, sebelum terjun ke salah satu instrumen tersebut, penting banget untuk memastikan keamanan dan potensi keuntungan dari investasi tersebut. Jangan asal taruh uangmu di mana saja hanya karena terlihat menggiurkan. Kenapa banyak orang kehilangan uang dari investasi? Banyak orang dari kalangan kelas menengah ke bawah yang membuat kesalahan besar dalam berinvestasi. Pertama, mereka bertindak berdasarkan perasaan atau insting, padahal insting pasar mereka belum terbangun cukup kuat. Kedua, mereka mengikuti saran dari teman, kolega, atau berita yang belum tentu kredibel dan terjamin. Ketiga, kurangnya riset mendalam sebelum berinvestasi. Hasilnya, mereka kehilangan uang atau jatuh ke dalam perangkap investasi bodong. Pelajaran penting yang ditawarkan adalah mencari nasihat bijak. Buku The Richest Man in Babylon menekankan, emas akan menempel pada perlindungan pemilik yang menginvestasikannya di bawah nasihat orang-orang bijak dalam mengelola uang. Lalu, apa artinya ungkapan itu? Pertama, jangan pernah merasa terlalu percaya diri, terutama jika kamu baru memulai perjalanan investasimu. Kedua, carilah saran dari mereka yang sudah lebih dulu berpengalaman, baik itu konsultan keuangan, penasihat investasi, atau mentor yang telah sukses di bidang tersebut. Investasi tanpa kebijaksanaan sama dengan kehilangan uang. Ingat, kamu bekerja keras untuk uangmu. Setiap rupiah itu hasil dari keringatmu. Jadi, jangan biarkan ketidaktahuanmu menghancurkan kerja keras tersebut. Memang, investasi adalah alat untuk membangun kekayaan. Tapi, kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, itu juga bisa menjadi bencana keuangan. Tips untuk pemula. Pertama, belajarlah lebih dulu. Luangkan waktu untuk memahami dasar-dasar investasi sebelum menaruh uangmu. Kedua, mulai dari uang kecil. Jangan langsung taruh semua tabunganmu. Mulailah dengan jumlah kecil untuk meminimalkan risiko. Ketiga, lakukan diversifikasi. Jangan taruh semua uangmu di dalam satu jenis investasi. Kamu harus pandai menyebar risikonya. Keempat, hindari jebakan FOMO. Jangan berinvestasi hanya karena kata orang, hype, dan juga tren. Hukum ketiga emas dalam aksi nyata. Ingat, setiap keputusan investasi yang kamu buat harus berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan, bukan sekedar insting, kecuali insting pasarmu sudah terbangun dengan baik. Dengan mengikuti hukum ini, uangmu nggak cuma akan kembali ke kamu, tapi juga akan berkembang dan berlipat ganda jauh lebih besar dari yang kamu harapkan. Hukum keempat emas. Hindari investasi yang tidak kamu pahami. Kita sudah sampai ke hukum keempat emas, yang berbunyi, emas menghilang dari tangan orang yang menginvestasikannya pada usaha atau tujuan yang tidak ia kenal, atau yang tidak disetujui oleh mereka yang bijak dalam mengelola uang. Ini adalah salah satu hukum emas yang paling sering diabaikan, terutama oleh pemula yang sedang antusias untuk berinvestasi. Mari kita uraikan bagaimana kesalahan seperti ini sering terjadi dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindarinya. Kisah dari John, pelajaran dari kesalahan investasi. Bayangkan saya punya teman bernama John. Dia tipe orang yang rajin belajar, suka membaca beberapa buku dalam setahun, menonton video edukasi tentang investasi dan keuangan semacam channel ini. Dan dia juga punya tabungan yang cukup besar. Kalau dalam konversi dolar, itu sekitar $10.000. Tapi, John punya kelemahan yang fatal.
Dia sering tergiur dengan apa yang disebut kesempatan emas yang didengar oleh streamer abal-abal di platform YouTube. Contohnya, suatu hari dia mendengar tentang peluang properti yang tidak boleh dilewatkan atau saham yang terlalu besar untuk gagal. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menaruh uangnya di sana. Dan apa yang terjadi 2 bulan kemudian? Dia kehilangan sebagian besar investasinya karena janji-janji manis tersebut ternyata hanya hype belaka. Hukum dasar investasi adalah memahami sebelum berinvestasi. Kesalahan John sebenarnya sederhana. Kesatu, dia tidak benar-benar memahami investasi yang dia masuki. Kedua, dia tidak mencari nasihat dari orang yang bijak dan berpengalaman. Hukum keempat emas ini sangat jelas. Jika kamu tidak memahami bagaimana suatu bisnis, properti, atau instrumen investasi menghasilkan uang, jangan investasikan uangmu di sana. Titik. Tidak peduli seberapa menggiurkannya terlihat atau terdengar. Jika kamu tidak bisa menjelaskan bagaimana uangmu akan tumbuh, itu adalah tanda bahaya besar. Contoh kesalahan umum yang sering terjadi. Pertama, investasi di saham yang tren sesaat. Orang-orang seringkali membeli saham hanya karena mendengar dari teman atau media bahwa saham itu akan meledak. Mereka tidak pernah benar-benar membaca laporan kuartal keuangan perusahaan atau memahami industrinya secara mendalam. Kedua, bisnis yang tidak dipahami. Misalnya, seseorang berinvestasi dalam bisnis teknologi, padahal dia bahkan tidak tahu bagaimana teknologi tersebut bekerja. Jadi, ketika bisnis itu gagal, uangnya juga ikut lenyap. Ketiga, scam dan penipuan. Banyak yang tertipu oleh skema investasi bodong, seperti mendapatkan keuntungan 100% dalam 3 bulan. Mereka tidak menyadari bahwa peluang seperti ini hampir selalu merupakan jebakan bagi mereka yang awam. Bagaimana menghindari kesalahan ini? Pahami investasimu. Sebelum berinvestasi, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa model dari bisnisnya? Bagaimana uang itu menghasilkan keuntungan? Dan terakhir, apa risikonya? Carilah nasihat dari para ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan keuangan atau orang-orang yang memang berpengalaman dalam jenis investasi yang kamu minati. Ketiga, mulai dari hal yang kamu ketahui. Investasikan dalam bidang yang sudah kamu pahami. Misalnya, jika kamu memahami properti, fokuslah di sana dulu sebelum mencoba instrumen lain seperti saham atau bisnis baru. Investasi merupakan seni kesabaran dan kebijaksanaan. Hukum keempat emas mengajarkan bahwa investasi yang sukses membutuhkan kombinasi antara kesabaran, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk mengejar peluang besar. Sebaliknya, fokuslah pada investasi yang kamu pahami dan kamu percayai. Hukum kelima emas, hindari mimpi cepat kaya dan godaan skema cepat untung. Kita telah sampai pada hukum kelima emas yang berbunyi, emas menjauh dari tangan orang yang mencoba memaksa keuntungan mustahil, mengikuti nasihat penipu dan perancang skema, atau yang mempercayakan pada keinginan investasi yang tidak berpengalaman dan terlalu diromantisasi. Intinya, kita akan membahas pelajaran penting dari kesalahan teman saya tadi, si John, dan bagaimana hukum ini dapat melindungi kamu dari kehilangan uang dalam usaha mencari cara cepat untuk menjadi kaya. Kisah John, kesalahan kedua dan pelajaran berharga yang ditawarkannya. Setelah kehilangan hampir seluruh tabungannya dalam investasi yang buruk, John memiliki ide brilian untuk membuat uangnya kembali. Dengan hanya $500 yang tersisa di rekening banknya, dia memutuskan pergi dan mendarat ke Las Vegas, pusat perjudian dengan harapan cepat kaya. John sangat yakin bahwa rencananya akan berhasil. Dia membayangkan dirinya menang besar di meja permainan dan membawa pulang uang lebih dari yang dia miliki sebelumnya. Tapi seperti yang bisa kamu duga, John kalah telak. Semua uangnya habis total. Dan dia kembali tanpa sepeser pun. Mengapa hukum kelima emas ini begitu penting?
Hukum ini mengajarkan bahwa usaha cepat kaya hampir selalu berakhir dengan kegagalan. Mari kita uraikan kesalahan utama John dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kesatu, mengejar keuntungan yang mustahil. John percaya bahwa dia bisa menggandakan uangnya dengan cepat melalui judi. Namun, perjudian adalah salah satu cara tercepat untuk kehilangan semua uangmu, bukan menambahkannya. Kedua, mengikuti godaan skema cepat untung. Seperti halnya investasi buruk yang dia lakukan sebelumnya, rencana John untuk berjudi adalah contoh lain dari keinginan instan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ketiga, percaya pada keinginan yang diromantisasi. John berpikir bahwa keberuntungan akan berpihak padanya. Ini adalah perangkap umum bagi orang-orang yang ingin cepat kaya. Mereka lebih mempercayai cerita manis, magis, dan Dewi Fortuna daripada logika dan perhitungan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, pertama, tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Orang kaya memahami bahwa kekayaan itu membutuhkan waktu, disiplin, dan kebiasaan baik. Tidak ada cara instan untuk menjadi kaya yang tidak melibatkan risiko yang besar. Kedua, hindari godaan skema cepat untung. Penipuan seringkali menarik orang-orang yang putus asa dan tidak sabar. Janji keuntungan besar dalam waktu singkat adalah tanda bahaya yang harus selalu dihindari. Ketiga, belajar dari kesalahan. Meskipun John kehilangan segalanya, dia belajar pelajaran yang sangat berharga pada malam itu. Kekayaan sejati berasal dari strategi yang bijak dan kebiasaan yang baik, bukan dari keberuntungan atau spekulasi. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika gagal? John mungkin telah kehilangan semua uangnya, tetapi kisahnya tidak harus berakhir di sana. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa John ambil kembali untuk memulai lagi. Pertama, kembali ke dasar. Mulai menabung kembali sesuai dengan hukum pertama emas. Kedua, pelajari keuangan. Pelajari cara investasi yang benar dengan membaca buku atau mengikuti seminar dari para ahli. Ketiga, jauhi perjudian. Pahami bahwa perjudian bukanlah investasi. Itu adalah hiburan yang berisiko tinggi. Kesimpulannya, hukum-hukum emas yang diajarkan Arkad adalah panduan abadi untuk membangun kekayaan dengan cara yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Hindari godaan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dan fokuslah pada strategi yang benar-benar membawa hasil dalam jangka panjang. Ingatlah, tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Lalu, carilah nasihat dari orang yang sudah berpengalaman dan bangun kekayaan secara perlahan-lahan dan mantap. Tunggu. Gimana video yang barusan kamu tonton? Menarik dan inspiratif ya? Tapi jangan kemana-mana dulu, karena di samping kamu nih, sekarang ada video khusus buat kamu. Jangan lupa ditonton juga, karena nggak kalah menariknya. Terima kasih.